situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mujuah-juah, salam kepada kita semua, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan usaha ataupun pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami dalam istirahat kami, dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang baik dan juga hari yang baik untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum itu kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita membaca judul perikop dari firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita dalam Alkitab yang diterbitkan oleh LAI, ditulis surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Artinya bahwa firman ini disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang telah diangkut ke pembuangan. Mereka telah ditawan oleh bangsa Babel sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Apabila mereka tidak bertobat dan terus hidup dalam dosa, kejahatan, dan penyembahan berhala, maka mereka pasti akan diangkut ke pembuangan. Nah, di tengah kesusahan dan penderitaan yang mereka alami di tanah pembuangan, ternyata ada juga nabi-nabi palsu yang menyuarakan berita-berita palsu, berita kebohongan kepada mereka. Mereka tidak akan lama di sana. Mereka akan segera dikembalikan oleh Tuhan ke tanah mereka. Karena itu mereka bimbang melakukan apa yang harus mereka lakukan di tanah pembuangan. Karena itulah Yeremia menegaskan seperti yang dituliskan di dalam ayat 10, bahwa harus genap 70 tahun mereka tinggal di sana. Barulah kemudian Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Karena itu selama mereka tinggal di Babel, mereka harus hidup seperti di tanahnya sendiri. Mereka harus membangun rumah untuk tempat tinggal mereka, membuat kebun untuk mereka nikmati hasilnya. Demikian juga anak mereka laki-laki dan perempuan kawin supaya jumlah mereka tidak berkurang. Bahkan dengan tegas Yeremia mengatakan
usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu dibuang, dan berdoalah untuk kesejahteraan mereka, karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu juga. Nah, karena itulah Yeremia melalui firman Tuhan menegaskan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat rancangan damai sejahtera itu bagi umat Israel? Hari depan yang penuh harapan itu. Nah, jelas supaya penderitaan, kesusahan, bahkan apa yang mereka alami di tanah pembuangan bukan untuk menghancurkan mereka, bukan untuk membinasakan mereka, melainkan supaya oleh penderitaan, oleh kesengsaraan, oleh penindasan itu mereka insaf, mereka sadar bahwa kalau selama ini mereka mengalami sejahtera, mengalami ketenangan, itu semata-mata bukan karena kekuatan kegagahan mereka, melainkan karena kuasa dan kasih Tuhanlah mereka mengalami itu semua. Nah, oleh karenanya Tuhan mau lewat penderitaan itu, lewat kesusahan itu, mereka akan berseru kepada Tuhan. Mereka akan berdoa kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan. Dan mereka akan menemukannya. Dan setelah genap 70 tahun itu, Tuhan pasti akan mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan akan memberkati mereka lebih daripada sebelumnya. Inilah yang kita lihat rancangan Tuhan itu. Penderitaan, kesengsaraan, pembuangan itu bukan untuk tujuan menghancurkan, melainkan menyiapkan masa depan yang lebih cerah bagi umat Israel setelah insaf akan semua dosa dan kejahatan mereka, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan kita tahu, apakah firman ini digenapi? Ya, sungguh firman ini digenapi. Setelah 70 tahun, Tuhan menguasai hati Kores, dan Kores memerintahkan supaya mereka kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kami melihat ada beberapa yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan, kesusahan, dan penderitaan karena kelalaian kita, karena kesalahan, dosa, atau kejahatan kita, hal itu tidak lain. Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Tuhan memanggil kita supaya datang kembali kepadanya, melakukan apa yang berkenan kepadanya, dan Tuhan akan mengembalikan kita, memberkati kita, bahkan lebih baik dari apa yang kita alami sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebaliknya, sekalipun kita tidak melakukan suatu pelanggaran, hidup di dalam kebenaran, namun kita juga mengalami penderitaan, kesusahan, atau mungkin kegagalan, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih hebat dari apa yang kita rancangkan, dari apa yang kita pikirkan. Nah, yang ketiga, kami pikir inilah inti dari perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan menginginkan kita selalu dekat kepadanya. Tuhan menginginkan supaya kita memiliki kerinduan untuk selalu berseru, untuk berdoa kepadanya, mencari Dia dengan sungguh-sungguh lewat firman-Nya, supaya kita menemukannya dan melakukan firman-Nya itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami rancangan damai sejahtera itu. Maka kita akan mengalami hari esok penuh harapan Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karenanya, di awal tahun baru ini, kami menyampaikan selamat tahun baru kepada kita sekalian. Dan ingat, tahun ini pun adalah tahun yang penuh harapan. Asal kita selalu dekat dengan Tuhan, asal kita selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka kita akan mengalami damai dan sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupan kami
adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun mungkin yang kami alami saat ini kesusahan, penderitaan ataupun kegagalan, namun kami percaya dalam segala hal Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, bagi kami yang berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami percaya tahun baru ini pun adalah tahun yang penuh harapan, karena Tuhan akan menuntun kami untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibinong. Berkati hamba-Mu, pendeta yang melayani di GBKP Runggun Cibinong, Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken, beserta dengan seluruh keluarganya. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tuntun sepanjang hari ini, supaya mereka dapat melakukan segala usaha pekerjaan aktivitas mereka dalam pertolongan, penyertaan dan berkat daripada-Mu. Demikian juga seluruh jemaat-Mu, khususnya yang ada di GBKP Runggun Cibinong. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha pekerjaan mereka dengan berkat keberhasilan. Demikian juga kami berdoa, sekiranya ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Sehingga sekiranya ada yang mengalami persoalan-persoalan, mari Tuhan berikan jalan keluar. Anak-anak KKR Permata, Tuhan juga berkati semuanya dalam aktivitas persekolahan pendidikan mereka, agar melalui persekolahan pendidikan mereka terpuji dan termulialah nama Tuhan. Demikian juga Bapa, seluruh hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di GBKP, khususnya di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, biarlah kasih karunia, kemurahan, kebaikan, berkat daripada Tuhan menyertai seluruh anak-anak-Mu. Inilah doa kami, ampuni kami atas salah dosa kami, karena kami datang memohon kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.